warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di Ado Misteri bareng gua Ari dan Cici nih. Kali ini dalam segmen KKN atau kisah-kisah narasumber. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan selamat tahun baru ya. Nggak kerasa sekarang udah di tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Dan kalau kalian yang belum punya kerjaan, segera dapat pekerjaan baru. Dan jangan lupa juga kalian nih harus banget subscribe, like, dan komen di YouTube kita. Dan kalau kalian punya cerita-cerita misteri, kalian juga bisa kirim langsung di Ada Misteri. Oke, untuk malam ini Ci, ada misteri apa nih Ci? Untuk malam ini kita langsung datengin narasumber ya, kebetulan dari teman kita juga. Dan kisah ini kita mau menceritakan tentang perjalanan dia ke gunung. Wah, mendapatkan lagi nih ya. Betul. Ini kayaknya bakal seru banget nih ceritanya. Oke Sobat Misteri, sekarang kita udah kedatangan nih sahabat kita, teman dari Kakak Ari juga. Dia adalah Decul. Oke, mau Cu? Halo, Lek. Sehat kan ya? Alhamdulillah. Nah, gue denger tadi kan Cici bilang lu punya pengalaman mistis nih saat di gunung juga. Ada sih Di gunung mana tuh Ci? yang paling ini sih Semeru. Oh, Semeru. Semeru. Yang paling diingat sih sampai sekarang. Itu kalau boleh tahu nih kisi-kisinya itu ya. Ngalamin kejadian apa tuh? Ya gimana ya? Didatengin orang sesosok wanita sih gua pas di dalam mimpi itu. Oke, tahan dulu cerita juga ya. Oke. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support channel kami selama ini. Dan buat kalian yang punya kritik atau saran, boleh banget nih kok tulis di kolom komentar. Dan biar kita makin semangat lagi nih di awal tahun nih Ci. Gimana tuh cara Ci? Kalian jangan lupa ya, harus banget subscribe, like, dan komen. Dan kalian juga wajib banget nge-share video kita ke teman-teman kalian. Dan ajak teman-teman kalian dan keluarga kalian juga buat subscribe dan nonton di channel kita. Oke, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan nih video-video dari kami. Buat salah malam lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Silakan Cu, ceritanya santai aja nih biar bisa dinikmatin sama teman-teman. Nah, dari berawal permulaannya gimana nih ceritanya lu bisa berangkat ke gunung itu? Jadi kan kalau di buat temen gua tuh ya yang anak-anak nongkrong di tempat gua kerja. Jadi tuh kayak kita setahun tuh ada kegiatan buat kita naik gunung gitu. Jadi kita referensi naik gunung lah ibaratnya. Oke. Ya list naik gunung. Nah ini kebetulan temen gua beberapa kali ke Semeru, tapi dia enggak sampai puncak, enggak sampai Mameru, tapi cuma sampai Ranukumbolo. Terus tuh kita rundingin tuh. Kita kan emang buat naik gunung itu kan nyari banyak orang kalau ke Semeru ya, karena tuh supaya budgetnya tuh agak lebih murah. Oh, agak ringan ya. Agak ringan gitu. Udah direncana, abis itu kita rencanakan tuh sebulan sebelum pendakian kita rencanakan, kan kita belum minta izin kan karena gue kerja gitu. Kita izin kerja, izin cuti gitu kan. Kalau cuti kan nggak bisa dadakan lah. Abis itu waktunya tiba tuh gue masih kerja tuh, Lek. Gue kerja pulang cepet berangkat gitu, mungkin karena masih capek kerja kali ya. Jadi di kereta tuh nggak banyak kalau gue sendiri nggak banyak aktivitas lah, jadi cuma istirahat buat nanti di pendakian. Ya, soalnya buat tiga potong tuh tahun berapa Cu kira-kira? Kalau nggak salah nih ya 2016 gue kesana. Sama berapa orang? Itu Teman-teman lu? gua kurang lebih 12 orang. Oh, 12 orang. 12 orang. Itu kan yang tadi gue bilang cuma buat menghindari pengeluaran Itu lah. orang lebih besar ya? Iya gitu. Jadi kosnya biar agak ringan. Bener gitu. Terus kita juga ngabarin orang Semerunya. Oh, udah sebelumnya? Kita sebelum berangkat itu kita ngabarin orang sono. Kan kalau nggak salah itu 12 di atas 10 orang itu harus pakai porter. Oh. Terus sama kita tuh di sana ngabarin jeepnya juga gitu, biar di sana kita sudah langsung berangkat tuh.
Ya perjalanan awal sih ya namanya kita buat jalan-jalan ya senang-senang dah niatnya kan gitu. Awalnya kita mikir tuh nggak sampai puncak ya kan, nyampe ke rumah dengan selamat itu tujuan kita utama. Tujuan utama intinya kan kita di gunung. Awal gua tuh pertama naik kereta lah, itu kurang lebih gua berapa jam ya, 12 jam Dari Senen. perjalanan tuh gue kalau kurang lebih tuh 12 jam ya kalau nggak salah sih. Soalnya kan di daerah mana sih? Cirebon itu gue sempat setak lama setak kurang lebih sejam lah di Cirebon sama di Blitar. Gue setak, kalau nggak salah gue nyampe ke pasar Tumpeng ya. Tumpang. Iya Tumpang, pasar Tumpang itu agak pagi sih, sekitar jam 8 jam 9. Itu dari situ gua nyewa angkot. Nyewa angkot buat ke base camp. Habis nyewa angkot buat ke base camp, kita belanja logistik dulu untuk kekurangannya. Misalkan kita belanja sayuran dan lain-lain kan, contoh. Tuh. Habis dari situ kita ke base camp dulu tuh yang ada di Pasar Tumpang tuh, ada tuh yang base camp kenal porternya. Di situ istirahat, mandi, ya kan. Habis di situ berangkat lagi dah tuh. Kita jeepnya juga udah disiapin di situ. Dari situ perjalanan sih di awal sih masih asik, masih enak tuh, masih tawa, masih foto-foto. Ini kalau emang mau senang-senang kan? Emang niat awalnya itu kita buat senang-senang tuh awal perjalanan. Setiba di pokoknya kalau kurang buat perjalanan itu juga lumayan lama juga kan ya kan, dari Pasar Tumpang ke Ranupane itu kan kurang lebih sih nggak habis setengah jam lah kurang lebih ya kan. Udah pas nyampe di sana kita di briefing dulu, di briefing bawa makanan apa aja, bawa alat apa aja ya kan, dicekin tuh satu-satu. Tasnya dicekin. Dicekin satu-satu, mungkin takut ada barang-barang yang nggak boleh kan, itu satu. Di situ kita istirahat lagi untuk melanjutin perjalanan. Awal perjalanan sih gue enak sih ya, jalurnya itu agak landai. Sorry. Start jam berapa tuh mulai? Itu gue setar kurang lebih jam, kalau nggak salah jam 2. Udah agak sore ya? Jam setengah 2 lah, pokoknya dari jam 1 sampai jam 2 tuh, seingat gue itu start. Di situ juga kayak turun hujan, kayak kabut gitulah, turun kabut ya kan. Pos 1, pos 2 itu aman, masih enak gitu. Pos 3 karena mungkin kita bikin 2 bagian, like gua sama teman gue tuh bikin 2 bagian. Jadi yang duluan sama yang belakangan gitu. Yang duluan kurang lebih tuh sama porter 7 orang. Mau tim satset tuh ya? Iya, soalnya iya mungkin itu kayak bikin tenda, masak-masak gitu kan. Kan kalau yang tim buat yang di belakang kan kadang banyak istirahatnya. Itu santuy itu. Aduh, jangan ditanya deh itu dah. Ya kan, habis dari situ menjelang sore nih, gue di pos 3 itu kurang lebih menjelang sore, kisaran tuh jam 4 jam 5, soalnya pendakian ke pos 1 pos 2 tuh agak cepet gitu. Menjelang sore itu kalau nggak salah tuh gue diwaktuin nyampe Ranukumbolo ya, itu harusnya di bawah jam 6 seharusnya, tapi gue lewat ya kan, karena tuh banyak istirahatnya lah buat teman-teman gue, termaksud gue juga gitu. Dari situ gue nyampe pos 3 itu kalau nggak salah setengah 6. Nah temen gue bilang tuh ke pos 4 turun ke bawah ya kan. Ada beberapa teman gue tuh yang bilang bukan bilang sih, teriak woi gitu kan. Ada yang nyautin di situ kan, yang nyautin woi. Nah tuh turun ke bawah tuh, turun dah ke bawah. Sebenarnya sih kalau dilihat jalurnya bukan yang langsung turun ke bawah, lurus dulu sedikit baru melipir. Nah itu kalau nggak salah 6 orang gua turun ke bawah 6 orang. Itu kalau dilihat bukan jalur, bukan jalur, jadi tuh alang-alang atas kepala gua.
alang-alang tuh. Terus kan ada yang nyautin lagi tuh, oi oi gitu kan. Kita ikutin deh tuh suara tuh, awalnya tuh ya kan. Jam kalau nggak salah tuh 6:30 balik, 6:30 malam tuh. 6:30 malam gua di situ tuh. Jadi karena nggak ada jalur, ibaratnya kayak buka jalur dah kan, pada megang trekking pole tuh. Jadi tuh alang-alangnya itu kita apa namanya kayak kita pinggir-pinggirin lah. Tiba-tiba tuh nyampenya gue tuh bukan di yang di depan sini, ternyata tuh jauh paling ujung pojok. Oh jadi lu nyampe tuh nggak yang tepat di tempat seharusnya gitu? Bukan pojok. Nah bedanya jadi lumayan jauh sih gitu karena lewat situ sih. Mungkin karena dengar yang nyautin itu ya. Tapi kan kalau kita ibaratnya denger nggak bakal mungkin dong suara yang dari sana ke sini kan lumayan jauh. Oh itu Jadi kepikiran tuh. Itu kata gue nih siapa nyautin nih. Udahlah biarin gitu. Yang penting mah kita nyampe. Itu gue di semak-semak itu lumayan lama loh itu buka jalur kayak gitu. Awalnya sama temen gue itu. Soalnya yang di tim gue itu 2 orang itu yang udah pernah kesana. Oh Jadi kan temen gue 3 orang nih udah pernah kesana. Yang 1 orang tuh duluan sama porter gitu. Yang berdua teman gue itu belakangan karena dia juga tahu jalur juga. Ternyata melipirnya lain tuh. Dari situ mungkin karena udah nyampe gue langsung ngedrop tuh di situ tuh. Mungkin karena kecapean kali ya, karena perjalanan jauh, gue habis kerja ya kan gitu. Ya dari situ kita istirahat lah. Pemandangan di Ranu Kumbolo itu malam itu parah. Bagus banget. Bintang di mana-mana. Wah, Gitu. Udah tuh kita masak-masak, makan. Dari situ mah aman-aman aja. Mungkin karena gue yang ngedrop kali ya, karena kecapean. Jadi gue tidur di tenda gitu. Di tenda itu juga awalnya gue juga apa namanya aman sih, kagak berasa apa-apa gitu. Habis dari situ pagi. Nah di situ yang cerita lucunya itu ada tuh pendaki nyuci muka di Ranu Kumbolo. Kan sebenarnya nggak boleh ya, dia pakai kayak sabun. Oh maksudnya nggak bolehnya pakai sabun ya kan? Iya. Oh cuci mukanya boleh kali ya? Cuci mukanya boleh, tapi pakai sabun. Ketahuan tuh sama kan di situ ada yang jaga juga. Yang di kayak shelter ya, itu yang kayak rumah. Iya mungkin shelter. Shelter itu juga sih. ada yang jaga tuh di situ. Ketahuan, suruh bawa sampah ke bawah, kalau nggak di blacklist. Oh. Itu. Soalnya kalau nggak salah ya, setahu gue ya, kalau kita mau nyuci muka itu jaraknya itu kurang lebih harus 20 meter lah. Dari yang permukaan danau itu. Jadi nggak boleh 5 meter, 10 meter nggak boleh, harus agak jauh. Jadi mungkin biar sabunnya nggak ke danau itu ya? Benar. Dan pemandangan di Ranu Kumbolo itu kalau pagi kayak kaca. Indah banget dong. Wah ya, nggak bisa diungkapin pakai kata lah. Oh mantap banget. Pengen lagi gue naik ke sana tapi boleh Ranu tuh, Kumbolo doang gue dah. Oh boleh tuh nanti ajak. Boleh dah. Itu. Tunggu Ci. Iya tuh. Lanjut. Udah tuh siap-siap tuh ya. Kita udah siap-siap packing itu berangkat gue siang. Naik tanjakan cinta tuh kan ada tuh. Iya kan, tuh parah emang tanjakan. Kenapa tuh? Nggak ada ininya sih, nanjak terus begitu loh. Tapi lu tahu itu kenapa disebut tanjakan cinta? Itu gue nggak nanya sampai sekarang. Iya. Tapi emang ngelihat kita dari tenda ke tanjakan itu kan kelihatan. Ya kan namanya, waduh tinggi juga ya. Gitu mikirnya kan. Tapi pas kita jalanin mah aman-aman aja, enak gitu loh. Nyampe. Nah pas dari tanjakan cinta turun langsung disuguhin oro-rombo. Wah itu mah itu gue capek tuh di tanjakan cinta. Pas gue turun ke bawah itu bunga oro-rombo tuh bunga apa ya? Kayak lavender gitu. Baru mekar. Bisa lu tuh oro-rombo tuh kira-kira tempatnya kayak gimana tuh? Bisa lu jelasin nggak tuh? Gue juga belum pernah. Padang savana sih. Oh. Itu tumbuhan dia warnanya ungu kayak pink ungu begitu deh. Jatuh jalan tuh gue tuh. Jalan sampai kalau nggak salah Cemoro Kandang dari situ ya.
Cemoro Kandang tuh gue sempet ditinggal jauh tuh sama temen gue karena mungkin capean juga kan. Di situ sih masih aman tuh gue tuh, masih aman, masih bisa ngikutin. Nyampe lah tuh di Jambangan, Cemoro Kandang nggak berselang nyampe di Jambangan. Di Jambangan itu kita bener-bener ngelihat langsung Gunung Semeru puncaknya. Udah kelihatan dari situ. Puncak Mahameru udah kelihatan. Di situ foto-foto sebentar lah kita lah. Pas di Ororombo aja gue bikin video juga di situ. Habis di situ ke Jambangan, gue ngeliat tuh di Jambangan itu apa ya, kayak rorong Rek. Masuknya tuh kayak apa namanya ya, pohonan tuh kayak dibikin terowongan. Tapi bentuknya lorong gini jadinya. iya kayak terbuat dari apa? Tapi dari pohonan gitu Dari kan. pohonan. Ini kayak ranting-rantingnya gitu. Kayak pohonan menjalar lah. Masuk tuh emang nggak jauh, cuma dekat doang. Dari situ nyampe dah tuh Kalimati. Sore tuh gue nyampe Kalimati. Nah di Kalimatinya itu kan kalau pendakian buat ke atas kan itu malam kan. Nah pas mau ngecamp di Kalimati itu gue bilang ke temen gue, ini jangan camp di sini nih, pindah yuk. Soalnya gue ngerasa pohon tuh bikin buletan gue nggak tahu kenapa di situ perasaan gue nggak enak gitu loh. Mau feeling lu jangan di sini yuk. Iya awalnya tuh. Tapi kan kalau kayak gitu kan kita main suara ya. Oh kita tim ya soalnya. Iya udah ngikutin dah. Soalnya yang bilang kayak gitu gue doang. Udah tuh bikin inian, ngambil area juga kita jauh itu dia kalau nggak salah lumayan jalan jauh sih, kayak di tepi-tepi jurang begitu. Ambil area tuh. Udah gitu tidur tuh. Jam 11 itu kita baru pendakian. Buat ke puncak? Buat ke puncak jam 11 malam. Ya itu masih aman-aman aja dah, masih kita kayak ngobrol-ngobrol santai, kayak kita makan-makan gitu, nyediain makanan buat perjalanan. Nah di awal sini nih gue nih, yang dari Kalimati nih, yang gue bilang firasat apa namanya, jangan ngecamp di sini nih, gitu gue bilang. Pas udah siap-siap mau naik, kalau nggak salah jarak berapa kilo gitu ya, nggak kilo sih, berapa meter. Kan kita rame-rame ya, banyak juga tenda yang lain juga pada bergerak buat naik ke atas gitu kan. Banyak orang juga dah di situ. Pas gua naik, kalau nggak salah sekitar nggak sampai sekilo itu, hawanya beda gue. Jadi ibaratnya tuh gua naik nih, habis naik sekitar 10 menit sampai 15 menit lah naik. Terus pas di depan itu gue nggak dapet napas. Maksudnya gimana sih? Gue nggak bisa bernapas gitu loh. Kayak ibaratnya nggak ada oksigen lah masuk ke gue gitu. Tapi pas gue madep belakang tuh gue ada oksigen. Itu gue juga sampai sekarang tuh gue bingung loh. Bingung tuh. Gue istirahat, gue duduk, gue coba lagi kan. Namanya kita masih penasaran dong. Kan kita jauh-jauh dari Jakarta nih. Ya Ci, kan mau jalan-jalan Ci kita Ci. Iya. Masa iya cuma kita doang sendiri, ya kan? Ke mana tuh, ke puncak lah ibaratnya, kita pengen rame-rame gitu. Ya emang namanya nggak ditakdirin kali. Udah deh gue gue berinisiatif buat turun. Sebenarnya kan perjanjian awalnya itu satu turun semua. Perjanjian awal nih. Oh ini sebelum lu naik? Sebelum gue naik. Tapi kan namanya anak-anak yang ada beberapa baru ya, yang masih semangat buat ngejar puncak. Ya udah, gue tuh ya udah deh lu naik deh, tinggal aja gue sendiri. Gue turun sendiri gue nggak ada yang nemenin? Nggak ada yang nemenin karena gue tuh ngeliat temen gue pada lagi semangat gitu. Masa ya semangat dia gue iniin, ya kan? Ya udah gue berinisiatif turun sendiri. Ada beberapa temen gue yang ngawarin, "Ayo bang, gue temenin." Ya udah temenin yang lain aja gitu. Karena ibaratnya kan gue mikir gue udah beberapa kali naik gunung nih, ya kan? Jadi ya bisa lah gue sendiri. Itu pikiran gue awalnya.
ya udah tuh pas kita kompromi, ya udah gue turun sendiri, niatin turun ibaratnya inisiatif lah, turun sendiri. Pas gue turun sendiri, awalnya itu gue bingung kan gue naik cuma satu jalur ya. Nih awalnya nih gue naik satu jalur, tiba-tiba gue turun dari 3 jalur. Jadi pas lu naik nih satu jalur cuy. Nih gue satu jalur naik Ah. nih, ya kan gue dari kiri, tiba-tiba ada 3 jalur. Pas lu turun. Pas gue turun, tuh gue nggak tahu kenapa. Gue diem dulu itu mikirin teman gue udah pada ibaratnya agak jalan ke depan, gue sendirian. Dan yang gue bingung itu, kenapa nggak ada pendakian yang naik loh? Kan ibaratnya kan kalau buat naik ke summit gitu kan pasti ada yang di belakang gitu. Memang itu jam-jamnya orang pada summit. Jamnya Situ. orang pada summit. Oke. Itu gue awal yang gue ini, tapi tetap mikirnya positif mungkin udah pada data semuanya atau gimana. Udah tuh gue turun. Kalau kata kakek angkat gue, kalau ada yang kayak begini lu baca doa yang lu bisa, injek bumi tuh ya kan. Nyoba gue tuh, gue milih pertama kalau nggak salah jalur kanan. Pas gue turun nggak lama ada jalur lagi 3. Begitu lagi. Itu gue juga sampai sekarang tuh nggak tahu juga tuh. Gue turun ada 3 jalur lagi. Gue bingung tuh, tetap berpikir positif deh gue di situ. Karena kan kalau kita berpikir negatif kan juga bingung, takutnya kita gelisah atau gimana. Kita kan di gunung sendirian. Kalau ada teman mungkin ada teman ngobrol enak kan. Teman aku kompromi. Benar. Udah tuh gue sempet diem di situ. Gue lakuin nih hal yang pertama nih. Ya kan, gue lakuin hal yang pertama. Tuh gue ketemu jalur tuh. Gue kalau nggak salah ngambil, kalau nggak salah kanan lagi. Kalau nggak salah Yang kedua kanan lagi. kanan lagi. Nah, udah tuh jalan tuh. Nemu lagi gue 3 kali di situ. Nemu lagi 3 jalur. Itu gue sempet berpikir, masa iya? Padahal kan gue dari tenda ke atas itu cuma lihatnya 1 jalur doang. Emang sih ada beberapa jalur. Kalau nggak salah jalur gue kan jalur sebelah kiri, tengah sama kanan. Tapi kan kalau yang gue naikin tuh jalur atas, doang begitu loh. Di satu jalur doang. Satu pluk, jalur ke doang atas begitu, kan. iya. Gitu. Udah tuh, gue diem, gue baca lah apa yang gue bisa gue baca. Gue lakuin yang di hal yang pertama lagi nih, yang gue bilang injek bumi gitu. Turunnya gue di paling pojok paling pojok. Jadi tenda gue di sini nih, gue turun paling pojok sebelah sini. Nah, awal lu naik di sini. Itu gue bingung tuh, tapi gue diem ya mikir. Dan gue ngelewatin beberapa tenda tuh orang ada yang baru pada naik kan. Iya. Gue diem ya. Mungkin di situ sempat hati gue tuh kok bisa begini, dakduk gue bilang udahlah, kita intinya mikir positif aja lah. Udah tuh gue jalan nyapa-nyapain yang ada di tenda-tenda, ada tuh lewat bang misi gitu kan. Jalan sampai ke tenda gue sempet tuh di tenda mikir kok bisa begini awalnya. Udah mungkin emang jalannya kali begini, maksud jalan gitu, rutenya emang begini kali, mungkin gue nggak tahu gitu. Habis itu di situ gue sempat ngerokok dulu, ngopi ya kan, buat ngisi-ngisi perut lah karena gue sendirian. Ada tuh di depan tenda gue tuh orang mana ya, Bekasi apa mana gue nggak tahu, samping nggak jauh dari tenda gue, tapi dia naik semuanya. Tapi katanya temennya pas dia turun, atuh nggak naik, ada di sini Di tenda. gue nggak tahu dah tuh, tapi gue nggak ketemu. Tuh gue pas di tenda gue nggak ketemu tuh dia. Waktu itu gue sendirian di tenda. Nah pas sendirian di tenda itu nyari-nyari kesibukan lah ibaratnya kan, kayak yang tadi gue bilang bikin kopi, nyari makanan, ngerokok, santai-santai dulu. Sempet gue tidur tuh, kalau nggak salah itu jam 1 tidur tuh. Nah dari tidur itu gue nggak tahu kenapa
nggak nyenyak gue situ tidur, tapi tetap merem. Nah di situ gue disamperin sama perempuan, disamperin tuh sama perempuannya tuh. Pas disamperin perempuan, gue nggak tahu dah, dia pakaian pendaki, pakaian pendaki kayak pakai tas pendaki. Ibaratnya dia nggak ngomong, dia nggak ngomong juga, nggak kayak kesini, nggak, kayaknya gue suruh ngikut. Gue nggak tahu kenapa bisa begitu, gue suruh ngikut. Pas gue jalan 4 langkah 5 langkah itu, gue langsung kayak sadar gimana gitu, gue balik. Pas gue balik gue tidur mendusin. Jadi pas kayak ibaratnya kayaknya nih gue jalan nih, ya kan, kayaknya gue jalan, tapi pas gue kayak batin gue dipanggil sama tuh perempuan, gue nggak mau ngikut, gue balik. Itu gue lagi tidur di tenda, tapi perasaan gue tuh jalan gitu loh. Tapi lu tidur di tenda kayak mimpi gitu ya? Kayak mimpi, gitu, kayak mimpi tuh. Nah pas di situ, udahlah mungkin kata gue yang cuma mimpi gitu loh. Nah di tenda gue itu yang parah juga tuh, pas gue bangun, tenda tuh kayak udah lari di luar tenda. Di luar tenda tuh kayak orang lari tuh, lari muter-muter. Dan ada orang yang sempet orang lari itu, gue sempet buka tenda karena gue penasaran orangnya. Gue buka tenda, nggak ada orang. Dia lari keliling tenda lu gitu, lari. Iya kan, kalau ibaratnya di luar kita ngeliat bayangan orang ya, bener nggak sih ya? Oh lu kayak ada Jadi, lampu gitu ya? ya kan kayak Beneran tadi ya? iya kan, karena gue kan pakai lampu tenda kan, ya kan. Gue lihat ada orang lari, gue buka tenda, nggak ada orang itu. Nah udah dong, gue tutup lagi, main HP lah sebentar karena kan nggak dapet sinyal karena di gunung kan nggak dapet sinyal dah. Mainin HP, game biasa. Tenda gue ada yang nongkrapin begini Tangan gitu. Gue nggak tahu tangan atau gimana, kayak gelap gitu, setengah, kayak gelap setengah. Itu gue nggak tahu. Pas di situ gue buka, langsung gue arah flag aja kan. Gue buka nggak ada siapa-siapa, cuma angin doang kenceng. Itu nggak tahu yang nutupin tenda itu apa itu, nggak tahu. Tapi gue lihat di pojokan tuh kayak ada yang ngeliatin, rame di sebelah kanan. Oh itu pohon. Sebelah kanan itu kayak hutan, kayak pohon-pohon tinggi lah. Itu gue kayak ibaratnya kita tuh kayak diperhatiin lah ibaratnya kan. Ada tuh di situ tetap masih berpikir positif masih tetap berpikir positif. Sempat mau tidur lagi, ya kan, sempat gue mau tidur lagi karena gue lihat gue kan tidur tadi jam 1, itu nggak ada setengah jam, paling 10 menit 20 menit loh. Tapi perkiraan gue tuh gue tidur 6 jam perkiraan gue. Oh pulas banget Itu pulas perkiraan gue tuh waktu lama. Pas gue lihat megang HP ya, gue diam kan, kaget tuh. Ya udah tuh, udah gitu ada yang ini orang larian. Kalau kata gue mah kalau mau lari mah di lapangan. Iya bener. Kalau di sini, kalau di sana mah kagak, diem aja dah. Ya kan, kita mah gimana kan? Ada tuh. Coba gue buat tidur lagi. Pas gue tidur itu gue ditemuin sama tuh perempuan lagi. Ditemuin tuh gue sama tuh perempuan. Nggak, yang tetap sama yang kayak di awal juga, nggak manggil, nggak ngomong, tapi gue suruh ngikut. Oh lu ngerasanya lu kayak diajak gitu? Iya, ikut. Jalan tuh kalau tadi kan pertama 4-5 langkah, ini lebih, ini kurang lebih lumayan lah, sampai setengah lah ya kan. Itu gue nggak tahu tuh gue mau diajak kemana, tapi gue sadar, pas gue sadar gue ngapain nih, ya kan? Gue ngikut dia, gue balik lagi, gue tidur itu kurang lebih gue kalau nggak salah tidur yang gue bilang lagi nggak sampai setengah jam. Tapi itu sekitar jam 2, itu lama.
gue nggak tahu kenapa. Udah tuh dari situ gue baca doa ada. Dari situ gue keluar, takutnya kan tenda gue ada yang lari sama yang nungkerepin lagi. Iya. Ya kan kalau gue di luar kan kayak kelihatan. Gue keluar dah tuh, gue ke shelter ada orang 4 orang like pakai keril, 4 orang cowok pakai keril, tapi dia nunduk begini, 4-empatnya tuh nunduk. Namanya gue sendirian, so kenal so deket lah. Gue tanya, bang nggak bikin tenda, nggak ke atas bang? Itu orang diem, nggak ngomong apa-apa. Jadi tetap nunduk gitu dia. Tetap nunduk Ci, gue juga bingung Ci. Tetap begini Ci nih. Gini. Kakinya kan kalau di shelter itu kan emang nggak ada bangku ya, jadi kayak tembok. Jadi ibaratnya dia kakinya kayak ngawang di bawah gitu. Oh, ngegantung. Jadi begini. Gua ngobrol nggak disautin. Satu patah pun nggak digautin. Nggak disautin. Tapi lu tetap berusaha ngajak ngobrol terus Tetap ya. berusaha karena gua tuh nyari kesibukan aja. Iya benar. Iya. Karena gua di tenda takut ada yang haha, ada coba gua keluar dah. Nah, Gitu. lu ngeliat di situ ada orang nih. Ada gitu orang kan. 4 orang. Gua nggak tahu itu siapa. Udah tuh nunduk kayak begini nih bawahnya nih. Gue inget banget masih begini nih. Ini, mukanya nggak kelihatan. Karena gelap. Kan di shelter itu kan nggak ada lampu. Jadi kayak rumah dari bata. Oh. Iya, rumah dari bata. Dia begini nih. Terus kata gue, ini orang kok diajak ngobrol. Oh, udah, gue tinggal pergi. Ya kan? Gue tinggal pergi. Gue di depan sebentar. Gue nggak ngeliatin tuh 4 orang lagi. Gue kagak ngeliat ke arah dia lagi. Oh. Karena kan kealingan beberapa tenda, ya kan. Karena gue ngeliat orang di situ, mungkin gue mau ajak ngobrol, like, karena gue tuh di tenda ya. Bete sendirian ya. Ya bete udah gitu ada yang Ganggu-ganggu. iya dah, gue bilang. Udah tuh dari situ gue ke tenda lagi, ke tenda kayak gue bikin kopi. Itu gue di situ nggak ibaratnya perasaan gue nggak nyaman juga sih. Nggak nyamannya itu gue duduk sendirian, tapi kayak diliatin banyak orang. Gue nggak tahu kenapa. Posisi lu dalam tenda apa? Di luar. Oh, di luar. Gue di luar. Gue celingak-celingak kiri kanan depan belakang. Ya, ada orang. Ya kan, tapi perasaan kan kita nggak bisa diinin ya. Ya ibaratnya kayak lu perasaan lu diliatin orang, nggak aja kan ibaratnya ya. Iya, betul. Udah tuh gue tetap mikir, udah biarin mungkin apa gitu. Istirahat tuh sampai siangnya kita turun ke Kalimati. Tuh gue ngelewatin yang tempat yang ini. Gue paling depan. Astagfirullah, la ilaha illallah.